Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan cahaya dalam kegelapan, nikmat, rahmat dan maghfirahnya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan tercurah hendaknya kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul dari tausiah singkat pada saat ini adalah keberkahan Al-Qur'an. Setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini pasti mengharapkan keberkahan dikala menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Mereka menginginkan keberkahan dalam pekerjaan, keberkahan di saat menuntut ilmu, menjalin hubungan perkawinan, berinteraksi dengan penciptanya dan sesama manusia, bersedekah dan lain-lain sebagainya. Di mana pada intinya bahwa tidak satupun manusia tidak mengharapkan keberkahan. Namun perlu diketahui dari sekian banyak keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, keberkahan Al-Qur'anlah yang lebih utama. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Shad ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab, yang artinya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan manfaatnya, dan juga Al-Quran bisa menjadi obat bagi segala penyakit, cahaya penerang kehidupan dan hukum amanah. Jadi tidak dapat sangka lagi bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki banyak keberkahan untuk manusia. Al-Quran tidak saja mendatangkan keberkahan kepada dirinya sendiri, akan tetapi Al-Quran juga memberi keberkahan kepada selainnya. Contohnya saja, di saat Al-Quran bersama Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Dikala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Bila mana diamalkan oleh umat manusia, manusia menjadi sebaik-baik umat. Ketika turun pada bulan Ramadan, bulan itu menjadi penghulu bulan, dan ketika turun pada suatu malam, ia menjadikan malam itu penuh dengan keberkahan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah surat At-Tufan ayat 3 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang berkah. Ayat di atas menerangkan bahwa kehadiran Al-Quran pada malam tersebut menjadikannya malam yang penuh berkah. Lalu, bagaimana dengan kita? Jika kita menginginkan berkah
hidup di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Dahulu umatnya ini tidak mengerti tata krama, halal dan haram selalu dihantam dan jauh dari peradaban. Namun dikala Al-Quran turun kepada mereka, maka mereka menjadi sebaik-baik umat. Umat yang terbaik bukanlah umat yang memiliki harta banyak, pangkat yang tinggi, dan segudang prestasi yang diperolehkan. Namun, umat terbaik adalah umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Umat ini tidak mungkin bisa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran bila mana tidak kembali kepada Al-Quran. Maka disinilah keberkahan Al-Quran itu lahir, yaitu ketika umat ini mau mengamalkan kandungannya. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang akan mendapat keberkahan dari Al-Quran jika membaca dan mempelajarinya, dan tidak mungkin keberkahan itu datang dengan sikap acuh tak acuh, apalagi sampai tidak menyentuhnya sama sekali. Banyak orang berharap keberkahan Al-Quran itu datang kepadanya, namun mereka enggan membaca dan mempelajarinya. Jika demikian yang berlaku, maka Al-Quran tidak akan menjadi berkah dalam kehidupan seseorang. Jika keberkahan Al-Quran hadir dalam rumah tangga, kehidupan, pekerjaan kita, dan lain sebagainya, maka seluruh perintahnya harus diikuti. Sebagai penutup dari tausiah singkat pada kali ini, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk di dunia dan bekal untuk di akhirat yang membawa keberkahan di dunia, mengantarkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.